Apa penyebab burung bagong? Apa penyebab burung kurang gacor? Apa penyebab burung kanibal? Nah, ketika kita tahu penyebabnya apa, maka otomatis kita akan tahu dengan sendirinya solusinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama saya. Mudah-mudahan kalian tidak kurang suatu apapun. Sebelum ke videonya, ada baiknya kita siapkan dulu rokok sama kopi supaya kalian enak, saya pun enak. Karena biasanya Kicau Mania tuh nggak jauh dari rokok sama kopi. Apalagi sudah kumpul-kumpul sama teman-teman Kicau Mania, pasti kopi sama rokoknya itu kuat. Kemudian yang namanya hobi jangan kita ambil pusing, jangan bikin kita stres. Yang namanya hobi itu kesukaan, kesenangan. Jadi kalau kesukaan kita, kesenangan kita itu bikin kita stres, ya lebih baik kita tinggalkan saja kesenangan itu. Yang namanya hobi pasti ada tantangan. Justru dengan adanya tantangan itulah membuat hobi semakin asik. Hobi itu harus kita nikmatin, bukan jadi bikin kita stres, jadi bikin kita murung, malah bisa bikin kita sakit, ya kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Terkadang saya tergelitik dengan beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaan itu tidak membuat kita pintar. Dan saya tidak berharap seperti itu. Yang saya harapkan adalah kalian betul-betul memahami, bukan hanya sebatas minta solusi tapi kalian nggak paham dengan solusi tersebut. Itu menjadikan kita itu nggak pinter-pinter, nggak ketemu-temu. Karena apa? Karena saya misalnya pertanyaan seperti ini contohnya, Om, bagaimana cara mengatasi burung yang jalan di awal kemudian berikutnya itu bagong sampai akhir? Solusinya Om, solusinya Om, ya kan? Pertanyaannya itu solusinya Om. Padahal kalaupun saya jawab pertanyaan itu tidak akan menjadikan kalian itu pintar, tidak akan menjadikan kalian itu paham. Oke, dapat solusinya dan saya berikan solusinya, kemudian burung jadi bagus. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kalian paham mengapa saya berikan solusi seperti itu? Iya kan? Nah, yang saya harapkan adalah kalian itu bukan hanya mendapatkan solusi, tapi kalian itu paham betul apa yang dimaksudkan. Jadi, saya tidak menyarankan apabila kalian bertanya, bagaimana solusinya? Kalau burung kacer itu bagong, bagaimana solusinya? Kalau burung kacer saya itu kurang gacor, bagaimana solusinya? Solusi. Padahal yang saya harapkan adalah kalian itu memahami. Contoh, Om, burung saya main di awal bagus, kemudian di akhir bagong. Itu penyebabnya apa ya Om? Nah, beda kan solusi dengan penyebab. Kalau saya berikan solusi, kalian nggak akan tahu penyebabnya apa. Ketika burung kalian kena penyakit seperti itu lagi, kambuh lagi sakitnya, maka kalian nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sendiri. Kalian akan bertanya lagi. Nah, akhirnya dapat solusi lagi. Akhirnya kalian tidak mandiri. Yang saya inginkan adalah kita itu betul-betul mandiri dalam merawat kacer kita sendiri. Mandiri dalam artian betul-betul paham. Jadi kalau kita bertanya, apa penyebabnya? Apa penyebab burung bagong? Apa penyebab burung kurang gacor? Apa penyebab burung kanibal? Nah, ketika kita tahu penyebabnya apa, maka otomatis kita akan tahu dengan sendirinya solusinya seperti apa. Yang saya perhatikan rata-rata seperti itu. Kalau nggak percaya, coba kalian lihat di grup-grup, di pertanyaan-pertanyaan. Saya perhatikan minta solusi. Akhirnya ya solusi dapat,
tapi belum tentu kita itu paham. Nah, yang saya harapkan adalah kepahaman. Jadi betul-betul menguasai kita itu di bidang perburungan kacer ini. Sebab begini, karena burung itu kalian sendiri yang pegang. Hariannya, tingkah lakunya, sayapnya turun atau tidak, kemudian gerak-geriknya lincah, agresif, responsif atau tidak, kalian sendiri yang pegang. Jadi tempat bertanya itu hanya sebatas referensi antara perawatan kalian dengan jawaban yang diberikan oleh sang guru. Jadi kalau kalian rawatan seperti ini, kemudian jawaban sang guru seperti ini, kloplah dari rawatan kalian. Nah, kalian bisa ukur dengan logika kalian sendiri, kan begitu. Yang lebih aneh lagi, pada saat kita bertanya, kemudian ada yang jawab tanpa bertanya, bagaimana rawatan harianmu? Contoh seperti ini, Om, burung saya itu kok ya kemarin gacor, sekarang kok jadi kurang gacor. Lantas sang guru menjawab, wah, jor aja jangkriknya plus kroto, dicampur kroto, terus dikasih mandi. Hariannya dikasih mandi pagi, sore. Kalau ada yang bisa menjawab seperti itu, berarti dia dukun. Kenapa? Sebab kita nggak akan bisa jawab kecuali kalau kalian berikan rawatan harian kalian itu seperti apa. Contoh seperti ini, Om, dulu burung saya itu gacor, sekarang burung saya itu nggak gacor. Saya gunakan rawatan seperti ini, siang jemur kenceng, ya kan? Kemudian jangkriknya 2, kemudian mandinya saya stop, kemudian harian istirahat. Setelah selesai perawatan, istirahat full kerondong tanpa dibuka lagi. Nah, dari sini ketika kalian berbicara rawatan kalian, sang guru sudah bisa, oh berarti burung kamu ini over emosi yang sudah akut. Kenapa bisa begitu? Karena kalian itu jemurnya kenceng, jangkriknya minim, kemudian tanpa mandi sama sekali, stop, kemudian ditambah dengan pengerondongan. Otomatis perawatan ini adalah rawatan emosi, untuk menaikkan emosi. Jadi kalau si guru langsung menjawab, tiba-tiba langsung berikan solusi tanpa bertanya bagaimana rawatan harianmu, berarti sang guru tadi fix dia adalah seorang dukun. Karena apa? Dia akan menebak-nebak tanpa mengambil dari rawatan seperti apa yang kita lakukan. Makanya dalam grup saya itu selalu saya tekankan, kalau kalian ingin bertanya, sertakan rawatan harian kalian. Kenapa? Supaya yang lain bisa menjawab. Menjawabnya dari mana? Dari hasil rawatan kalian, ya kan? Tingkah laku itu kan ada sebab, ada akibat, ya kan? Akibatnya burung kurang gacor. Sebabnya apa? Ya kan? Ya sebabnya ini ialah rawatan harian yang kalian terapkan. Nah, itulah yang disebut dengan sebab akibat. Jadi kalau cuman bertanya kemudian minta solusi, kemudian nggak ada cerita rawatan, ini pertanyaan yang jawab sama yang bertanya sama-sama nggak nyambung. Nah, saya tidak menyarankan seperti itu. Saya berikan contoh lagi pertanyaan cerdas yang membuat kalian pintar. Contoh seperti ini, Om, bagaimana cara kita menaikkan emosi? Ya kan? Lantas saya akan menjawab, cara menaikkan emosi adalah kita asumsikan seperti ini. Kalau kalian rajin mandi pagi, mandi sore, apa yang akan terjadi? Ya kan? Tubuh kita itu akan stabil. Karena apa? Pagi-pagi kita bangun pagi, tubuh kita kan panas, ya kan? Karena pada saat kita tidur itu terjadi perbaikan pada sel-sel tubuh kita. Tubuh kita sedang bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak pada diri kita. Nah, pada pagi hari otomatis darah kita itu akan panas. Kalau dibiarkan
bangun tanpa mandi sampai ke sore tanpa mandi lagi, otomatis kita akan panas dalam, ya kan? Kemudian yang terjadi pada kejiwaan kita adalah kita mudah emosi. Emosi kita itu mudah meluap. Ada sedikit masalah, kita mudah marah. Kenapa? Karena tubuh kita nggak stabil. Nah, lantas bagaimana cara menaikkan emosi pada burung kacer? Ya sama seperti itu. Burung kacer ini kan kalau dia di alam, dia itu ketika tubuhnya begitu panas, kena terik matahari, kurang seger, dia dengan sifat alaminya dia akan mencari tempat untuk mandi. Makanya burung kacer itu kalau tinggal nggak jauh dari perairan seperti sungai, seperti danau, seperti air terjun, pokoknya dia nggak jauh dari air. Kenapa? Karena burung butuh mandi untuk menyegarkan tubuhnya biar fresh, menormalkan kembali aliran darahnya, karena dia kan terbang sana kemari di tengah terik matahari, kadang kena matahari, kadang kotor, ya kan? Nah, jadi cara menaikkan emosi adalah dengan mengurangi mandinya, kemudian menaikkan penjemurannya, ya kan? Jadi penjemuran ini akan membuat dia mudah terpancing emosi. Kenapa bisa begitu? Karena sifat penjemuran ini adalah panas. Ya kalian saja dijemur setiap hari minimal 3 jam sehari tanpa disuruh mandi, ya kan? Tanpa disuruh mandi. Kemudian minuman kalian itu minuman keras, minuman yang bersifat panas, alkohol itu kan panas. Sudah kena jemur, minuman alkohol, otomatis apa? Darah tinggi, bawaannya pengen berantem. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian mendapatkan jawaban seperti itu, secara logika, secara akal, kalian akan paham. Oh, seperti ini. Ada jawaban, ada alasan. Ketika kita melakukan perawatan, kita memiliki alasan yang kuat. Kenapa burung ini harus dijemur? Kenapa burung ini harus dimandikan? Kenapa ekstra pudingnya harus kuat? Kenapa ekstra pudingnya harus minim? Kenapa kadar purnya cuma 16%? Kenapa kadar purnya harus yang 20%? Semua ada alasan. Kalau kita mau pakai ekstra puding banyak, otomatis kadar protein pur yang kita beli minimal 16%, 17%. Jadi kadar protein yang kurang di dalam pur itu akan kita tambah dengan ekstra puding. Tetapi kalau kita pengen, burung saya ini mau saya rawat minim ekstra puding karena saya ini kerja, jadi jarang ketemu burung ini. Setelah saya kasih makan, saya tinggal. Otomatis yang harus kita lakukan apa? Pur kita angkat, beli yang 20%. Kemudian ekstra puding ya kita pakai minim saja. Kalau kita mau lomba, baru kita mulai setel ekstra pudingnya, kan seperti itu. Jadi semua ada alasan. Mulai dari pur ada alasan. Kok pilih pur yang merah, Om? Kenapa? Pur merah cuma 17%. Jadi saya pakai ekstra puding itu kalau pas lomba itu banyak. Masuk akal ternyata. Kemudian, kenapa pakai kadar protein purnya yang 20%, Om? Saya pakai jangkriknya sedikit. Jadi saya pakai yang seperti ini aja. Perawatan saya simpel karena saya itu kerja. Waduh, itu sangat masuk akal, ya kan? Kenapa pakai pur hijau? Karena pur hijau mengandung lumpur laut, jadi tidak memancing emosi untuk burung itu sendiri. Sedangkan pur yang biasa berwarna coklat, bahan dasarnya itu madu, telur, dan berbagai macam bahan yang lainnya. Sifatnya itu bisa menaikkan emosi. Yang ini kok jangkriknya sedikit, yang satunya lagi jangkriknya banyak. Pencernaan burung itu berbeda-beda menurut kondisi dari tubuh si burung masing-masing. Ada yang bisa ada yang pencernaannya bagus, mudah mengurai makanan walaupun makanan itu berat. Seperti jangkrik itu kan termasuk atau tergolong makanan yang berat karena dia itu seratnya kasar, kemudian
kemudian teksturnya juga besar. Jadi beda dengan kerutu. Kerutu lebih lembut, lebih halus dibandingkan jangkrik. Jadi otomatis sistem pencernaannya itu lebih mudah. Kemudian kenapa ini pakai jangkriknya banyak? Karena ini sistem pencernaannya sangat bagus. Dan juga burung ini emosinya tinggi, jadi mudah lapar. Rata-rata burung yang emosinya tinggi itu sebentar-bentar maunya makan, sebentar-bentar maunya makan. Nah, begitu banyak pengetahuan, pembelajaran, pemahaman yang bisa kita pahami dari kita menggali si kacer yang kita miliki, kita kenali. Dari sini saya harapkan kalian betul-betul memahami, tidak asal bertanya. Kemudian kalian lebih cerdas dalam bertanya, bagaimana caranya, bagaimana efeknya. Nah, jangan hanya meminta solusi tapi tanpa meminta mengapa, sebabnya apa, awalnya dari mana. Kalau kalian mampu menjelaskan sesuatu, maka kalian akan mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian dapat memilih-milih mana bagian-bagian yang penting. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.